Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felia Registiani dengan NIM 0805 1382429088 dari kelas L2 akan menjelaskan tentang batimetri dan juga cara pengolahannya di aplikasi SAS Planet, ArcGIS dan juga Server. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu batimetri. Jadi, batimetri ini sendiri itu sering disebut dengan topografi bawah air. Jadi, batimetri ini menggambarkan bentuk 3D dasar laut menggunakan garis kontur yang sangat penting untuk navigasi, pembangunan infrastruktur pantai dan juga studi oceanografi. Biasanya tujuan dari batimetri ini sendiri kita mengetahui kedalaman air dan bentuk dasar laut untuk keamanan navigasi, perancangan pelabuhan, reklamasi, serta mitigasi bencana seperti tsunami. Kemudian biasanya juga data dari batimetri ini sendiri bisa dikelola oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG dan dapat diakses melalui portal Basnas. Teknik pengukurannya ini sendiri dilakukan menggunakan teknologi echosonder atau sonar yang dipasang pada kapal, di mana gelombang suara ini akan dipancarkan dan waktu pantulannya itu akan diukur untuk menentukan kedalamannya. Bisa juga metode untuk pengukuran ini menggunakan penginderaan jauh seperti lidar. Dan sekarang kita langsung ke pengolahannya aja. Ini kita sudah di aplikasi SAS Planet, kemudian kita klik yang rectangle, kita rectangle atau kotakin daerah wilayah kajian kita, kemudian di bagian output formalnya itu kita pilih geotiff, kemudian zoomnya itu kita pilih yang 12, kemudian di mapnya itu kita pilih yang Navionic Sonar Chart. Ini no aja, kita scroll ke atas. Overlay layernya itu no. Kemudian ini tetap ini ya, yang projectionnya. Nah ini itu kita centang semua. Kemudian di include alpha-nya itu kita unchecklist, lalu kita save. Formatnya itu tetap geotiff, kita save aja, lalu kita klik start. Setelah itu kita ke aplikasi ArcGIS, kita add data yang tadi sudah disimpan di SAS Planet. Nah ini kita tambahin aja, ini kita klik yes. Nah ini peta yang tadi dari SAS Planet. Kemudian kita ke Windows, kita cari katalog. Nah ini kita akan membuat shapefile baru, terserah mau di mana, kita klik new, lalu shapefile. Nah ini kita kasih aja nama batimetri. Untuk feature type-nya itu tetap point dan ininya WGS 1984. Kita klik OK. Lalu kita ke editor, start editing. Lalu kita ke sebentar ya.
kita klik aja, lalu continue. Kita ke create feature, kita klik yang bathymetry, lalu kita klik yang point. Nah, ini kita zoom in aja dulu di petanya biar kelihatan angka-angkanya. Di peta itu kan ada angka. Nah, kalau dirasa cukup kelihatan angka-angka kecilnya itu, nah, kita ke editor tadi, kita klik yang sebelahnya itu, ke create feature, klik yang bathymetry lalu point. Nah, ini kita titik-titikin satu-satu sampai 250 titik di setiap angkanya. Aku skip aja di sini, pokoknya sampai 250 titik. Nah, jika sudah, kita save edit, lalu stop editing. Kemudian kita klik kanan di bathymetry, lalu open attribute table. Nah, di ini sudah ada 250 titik. Kemudian kita ke table option, kita pilih yang add field. Untuk namanya kita kasih nama longitude. Di longitude ini kita blok semua, lalu kita ke kalkulator, calculate geometry. Kita pilih yang x coordinate point, lalu ini decimal degrees. Kita klik OK. Nah, ini sudah ada longitude-nya. Kita tambahin lagi add field, lalu namanya latitude. Untuk type-nya itu kita text. Kemudian field properties-nya kita kasih 270. Kita klik OK. Lalu kita blok semua di latitude. Kita klik kanan, lalu calculate geometry. Ini y coordinate, ininya decimal degrees. Kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi add field-nya. Untuk namanya ini bathymetry. Type-nya itu sama text, kemudian field properties-nya 270 juga. Nah, di ini kita kecilin aja dulu. Nah, di bathymetry-nya ini cara kita mengisinya itu kita klik 2 kali di kolom kecil itu, kotak kecil itu. Nah, ini kan muncul angkanya tuh, angka 19 ya di titik awal. Nah, jadi kita tuh isi dari angka itu sampai 250 titik tadi. Kita ini ya, klik 2 kali. Ini 23. Isinya itu di bathymetry sampai ada tanda panah ke bawah. Itu kita klik kanan. Kemudian kita ke field calculator. Kita klik aja. Nah, ini kita ketik angka yang sesuai dengan apa yang ada di titiknya tadi. Nah, ini kan 23, jadi kita tulisnya 23. Kita sesuaiin aja nanti kalau kita klik 2 kali di angka yang situ nanti. Nah, angka yang sini nanti dia hasilnya berapa. Kalau yang ini 25.
sama kayak tadi, klik kanan lalu fill kalkulator. Nih kita ketik 25 lalu oke. Pokoknya nanti di batimetri sampai di titik 250 kita isi semua kayak gitu. Ini jika sudah kita ke tabel option lagi lalu kita ke export data. Untuk exportnya ini kita all record, lalu kita cari tempat untuk save datanya. Format kita itu di DBF. Kita ke text file. Nanti kita masuk ke Excel-nya. Lalu kita save aja. Kita klik OK, lalu yes. Jika sudah kita dua kayak gini di split, lalu kita tarik file yang txt tadi dari ArcGIS ke Excel. Jadi dia akan seperti ini. Kemudian di kolom A itu kita blok semua, lalu kita ke text to column, pilih yang fixed width, kita next lagi, kita pilih yang delimited, lalu kita pilih yang semicolon aja, yang tabnya uncheck list, lalu kita next dan finish. Nah, untuk yang di feed sama ID-nya itu kita hapus aja. Jadi sisain yang longitude, latitude sama batimetri. Untuk yang batimetrinya itu kita gunain rumus minus dikali sama angka batimetrinya tersebut. Minus 1 dikali sama angkanya itu. Ini kita langsung tab 2 kali aja biar cepat. Lalu kita salin, kita copy. Untuk di C-nya ini kita blok semua, klik kanan lalu pilih yang paste spesial. Kemudian di values kita klik OK. Ini kita hapus saja, delete. Ini tambahin lagi batimetri. Jika sudah sampai di paling bawah, kita lihat, kita save. Nanti setelah kita save ini, kita akan ke aplikasi server. Ini kita formatnya itu yang Excel 2007, Excel 97 2003 worksheet. Kemudian kita ke aplikasi server. Untuk server, where server? Visual batimetrinya sendiri. Nah, kita ke grid, kemudian data di servernya. Lalu kita klik file Excel yang tadi kita save, kita open. Nah, untuk yang di X ini itu kolom A longitude,
untuk Y-nya itu latitude dan Z-nya atau kolom C-nya itu batimetri. Kemudian untuk kita save dulu di output grid filenya. Kita tambahin aja server, itu yang tetap format server ya. Kemudian kita langsung klik OK aja. Ini kita X, ini juga X, lalu yes. Ini kita langsung save aja. Setelah itu kita ke map, new, lalu kita pilih yang contour map. Kita pilih yang kita save dari servernya tadi, data Excel yang diolah di server lalu di save. Kita pakai yang itu. Contour map ini sendiri dia itu bentukan 2 dimensi, bukan 3 dimensi, jadi dia hanya melihatkan bentuk konturnya aja. Kita klik yang kontur ini, lalu kita pilih yang levels. Di levels ini di bagian fill konturnya itu kita cari yang batimetri. Kita checklist dulu yang fill konturnya. Nah, ini udah kelihatan. Kemudian untuk line major, minor contour itu bisa menyesuaikan. Ini kita mau tambahin SHP di map, kemudian new, lalu base map. Kita tambahin SHP-nya. Ini sudah ada SHP-nya. Kemudian kita tarik ke bawah di atas kontur, lalu klik no. Nah, ini udah kelihatan sedikit SHP-nya, walaupun tidak banyak tapi kelihatan. Kemudian kita ke file, lalu new, pilih yang plot. Kita akan membuat peta dengan yang 3D wireframe. Ini kita tambahin data servernya. Nah, ini bentukannya. Kita klik yang itu, lalu kita checklist saja semuanya. Untuk warna itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Jika sudah, ini hasilnya sesuai selera masing-masing atau sesuai kemauan masing-masing juga bisa.
Jika sudah, kita ke file, lalu new, lalu plot. Ini kita akan membuat 3D surface. Kita tambahin yang di bawah itu 3D surface. Kita tambahin file yang servernya. Ini hasil dari 3D surface-nya. Kita checklist saja semua kayak tadi. Ini sesuai kemauan kita juga, mau pakai yang mana. File dan lain propertiesnya juga sesuai kebutuhan atau sesuai keinginannya masing-masing. Kita tambahin base map sama yang kayak tadi caranya. Kita tambahin SHP-nya. Kita tunggu. Nah, untuk base mapnya ini sendiri kita tarik atau drag di antara bottom dan 3D surface. Dan ini sudah selesai pengolahan kita untuk bathymetry ini sendiri. Jadi sedikit menambahkan, ini kan kita ada 3 pengolahan, yaitu peta kontur, kemudian 3D wireframe, lalu 3D surface. Jadi mereka ini pasti memiliki perbedaan. Jadi untuk peta bathymetry kontur itu sendiri, dia itu menampilkan kedalaman laut dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan titik dengan kedalaman yang sama atau yang disebut dengan isobat. Jadi dia yang wireframe yang kontur ini dia itu bersifat 2 dimensi. Kerapatan garisnya ini juga bisa menunjukkan tingkat kemiringan dasar laut, sehingga cocok untuk analisis lereng dan juga navigasi, walaupun tidak diperlihatkan secara nyata atau 3D. Kemudian untuk peta 3D wireframe-nya ini sendiri, dia itu menampilkan dasar laut dalam bentuk kerangka garis 3 dimensi seperti jaring. Jadi dia hanya kerangkanya aja, kayak garis-garis gitu. Kemudian visualisasinya ini itu menunjukkan struktur relief seperti cekungan dan punggungan secara lebih jelas dibandingkan dari yang kontur tadi, yang 2 dimensi tadi. Tapi di 3D wireframe ini tidak memiliki warna atau permukaan solid. Jadi walaupun dia 3D tetapi kurang realistis untuk dilihat gitu visualnya. Sedangkan untuk yang 3D surface ini sendiri itu menyajikan dasar laut dalam bentuk permukaan 3 dimensi dengan warna dan juga efek bayangan. Jadi jenis ini yang 3D surface ini paling realistis dan memudahkan kita untuk melihat variasi kedalaman, sehingga sering digunakan untuk analisis visual dan juga presentasi dari bathymetry itu sendiri. Jadi kita bisa lihat dengan mudah dan membandingkan ketika kita melihat peta bathymetry untuk yang 3D surface-nya itu sendiri. Jadi
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.